Tragedi jam analog. Apakah generasi kita sedang mundur? Banyak konten yang memperlihatkan bahwa Gen Z itu nggak bisa baca jam analog. Halo semuanya, balik lagi di Brian's Journey. Kemarin saya sempat baca berita yang bikin saya mikir keras. Banyak sekolah di luar negeri mulai nyopot jam analog karena murid-muridnya stres nggak bisa baca waktu pas ujian. Awalnya saya ketawa ya. Saya pikir, masa sih baca jarum jam doang gitu? Tapi pas saya iseng nanya ke beberapa anak muda yang saya temuin, ternyata beneran. Ada yang butuh waktu 5-10 detik cuman buat nentuin ini jam berapa. Nah, hari ini saya mau bahas pakai logika ya. Apakah ini tanda kita makin bodoh atau sebenarnya jam analog itu emang udah nggak relevan aja di 2026 ini? Saya juga sempat baca sebuah riset kecil ya tentang gimana otak kita kerja pas lihat jam. Nah, pas kita lihat jam digital, otak kita itu cuman membaca data aja. Oh, 10.30, selesai. Tapi pas kita lihat jam analog, otak kita itu sebenarnya lagi melakukan visualisasi spasial. Kita lihat sudut, kita lihat ruang yang tersisa, kemudian ada proses merasakan waktu di sana. Makanya, anak-anak yang belajar jam analog biasanya dia punya kemampuan matematika dasar dan persepsi ruang yang lebih bagus. Jadi, kalau sekarang Gen Z atau Gen Alpha mulai lepas dari jam analog, takutnya ada kekhawatiran kalau kemampuan kognitif buat membayangkan sesuatu itu jadi sedikit lebih tumpul. Kita jadi terlalu dimanjain sama hasil yang instan, sampai lupa gimana cara proses itu bisa terjadi. Ini bukan soal angka doang loh ya. Ini soal gimana otak kita dilatih buat berpikir secara kompleks. Coba kita jujur, kenapa jam digital itu diciptakan? Tentunya buat mempermudahkan ya. Logikanya gini. Kalau kalian bisa tahu sekarang jam 14.47 secara instan lewat angka di HP, kenapa kalian harus ngelihat jarum, kemudian ngitung kelipatan 5, terus ngira-ngira itu jarum panjangnya udah lewat berapa mili sih? Secara evolusi, otak manusia itu didesain buat cari jalan yang paling pendek. Jadi, kalau ada yang bilang Gen Z itu bodoh karena nggak bisa baca jam analog, menurut saya agak kurang tepat ya. Mereka bukan bodoh, tapi otak mereka udah terbiasa sama kecepatan. Jadi buat mereka itu jam analog itu kayak kita disuruh pakai sempoa, padahal di tangan kita ada kalkulator gitu. Jadi nggak efisien. Nah, banyak generasi senior yang marah-marah soal ini. Masa baca jam aja nggak bisa sih? Kenapa sih kok kayak bodoh banget gitu? Tapi coba saya tanya balik ke yang senior ya. Kalian masih bisa nggak pasang tali mesin tik? Atau kalian tahu nggak cara pakai telepon putar yang harus diputar-putar dulu gitu, baru bisa telepon? Banyak dari kita yang udah lupa skill kayak gitu karena emang udah nggak kepake di zaman sekarang. Jadi ini cuman masalah pergeseran zaman aja. Dulu baca jam analog itu skill bertahan hidup. Sekarang itu cuman jadi skill estetik buat hobi atau pecinta jam tangan mewah aja. Terus kalau emang jam analog itu kuno, kenapa brand-brand jam tangan mewah kayak Rolex atau bahkan brand lokal yang keren-keren masih laku keras dan harganya nggak masuk akal gitu? Logikanya gini ya, di tahun 2026 ini jam analog itu udah bergeser fungsinya. Dari yang tadinya penunjuk waktu, jadi kayak perhiasan atau investasi. Banyak orang yang beli jam analog bukan buat lihat jamnya, karena mereka tetap lihat jam di HP kok. Tapi dia cuma pengen nunjukin karakter aja. Ironi nggak sih? Di satu sisi generasinya mulai nggak bisa baca jamnya, tapi di sisi lain jam analog harganya bahkan makin mahal dan dianggap makin berkelas. Jadi, kalau kalian nggak bisa baca jam analog, kalian mungkin bakalan kesulitan buat sekedar menghargai karya seni mekanik yang ada di pergelangan tangan kalian sendiri. Tapi
ada satu hal yang hilang menurut saya. Jam analog itu ngasih kita visualisasi tentang sisa waktu. Nah, kalau kalian lihat jam analog, kalian bisa lihat jarak antara jarum sekarang ke jarum tujuan. Kalian ngerasa waktu itu bergerak. Sedangkan jam digital, waktu itu cuma angka yang diganti, berubah, udah gitu aja. Kalian nggak ngerasa sisa waktu hari ini tinggal berapa banyak gitu. Itulah kenapa banyak orang sekarang ngerasa kok tiba-tiba udah malam aja ya. Karena kita kehilangan visualisasi waktu yang tadi. Jadi, apakah Gen Z rugi nggak bisa baca jam analog? Menurut saya, mereka rugi secara insting visual, bukan secara kecerdasan. Nah, meskipun digital ada di mana-mana, kemampuan baca jam analog itu tetap penting ya buat melatih spasial otak. Oke, coba kita tes ya. Saya bakalan nampilin satu gambar jam di layar sekarang. Coba kalian jawab dalam hati. Ini jam berapa? Nah, jujur, siapa yang butuh waktu 5 detik, bahkan sampai 7 detik buat jawab itu jam berapa? Tulis di kolom komentar ya. Bilang aja, gue butuh waktu bang. Atau, saya butuh waktu pak. Gimana aja, bebas. Nggak usah malu, karena ini bukan ujian sekolah. Ini cuman pembuktian seberapa sinkron otak kalian sama jarum jam. Kesimpulan saya simple ya. Jangan ngebully orang cuman karena mereka nggak bisa baca jam analog. Dunia berubah, alat juga berubah. Tapi buat kalian yang masih muda, nggak ada salahnya kalian belajar dikit ya. Bukan biar kelihatan lebih pintar, tapi biar kalau kalian lagi di tempat yang nggak ada listrik, HP mati kehabisan daya, laptop dan smartwatch juga sama, nggak ada jam digital, dan cuman ada jam dinding tua aja gitu. Jadi, kalian nggak akan telat buat janjian. Saya di sini nggak belain siapa-siapa ya, cuman lagi lihat fenomena ini dari kacamata logika saya. Gimana menurut kalian? Apakah jam analog harus tetap diajarin di sekolah atau ya udah biarin aja jadi pajangan sejarah? Tulis logika kalian di kolom komentar. Saya Brian, sampai ketemu di journey selanjutnya.